kemana dia melangkah, kemana dia mengarah itu akan sedikit banyak ditentukan oleh nama mereka. Saya tidak sekedar mengikuti tren, saya tidak sekedar mengikuti apa yang terdengar bagus, tertulis bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima puasa kita, puasa Anda, puasa saya, puasa kita semua insyaallah. Dari Palmerston North, 1 Syawal 1447 Hijriah. Ini adalah hall tempat dimana kita akan melaksanakan sholat id insyaallah nanti kira-kira mungkin 2 jam lagi ya. Tapi saya datang lebih awal karena saya ingin berbagi cerita dengan teman-teman sementara parkiran masih seperti ini insyaallah. Nah teman-teman, di hari yang penuh keberkahan hari ini saya ingin berbagi cerita sedikit tentang, saya ingin melemparkan pertanyaan kepada teman-teman. Nama manusia, nama anak itu menurut teman-teman seni atau spiritual? Nama untuk anak kita menurut teman-teman itu seni atau spiritual? Silakan teman-teman jawab sendiri. Teman-teman masing-masing punya preferensi sendiri. Namun menurut saya nama anak itu adalah spiritual, karena nama anak itu akan membawa anak itu sampai nanti usia dewasa. Kemana dia melangkah, kemana dia mengarah itu akan sedikit banyak ditentukan oleh nama mereka. Maka dari itu saya secara pribadi memberi nama anak saya sesuai harapan saya. Saya tidak bermain-main dalam memberi anak saya. Saya tidak sekedar mengikuti tren, saya tidak sekedar mengikuti apa yang terdengar bagus, tertulis bagus. Tentu setiap orang pasti memberi nama anak dengan arti yang baik ya. Namun demikian belum tentu arti yang baik itu atau dengan terdengar bagus, tertulis bagus itu akan berandil baik terhadap masa depan anak kita ya. Ini pandangan saya, karena menurut saya sekali lagi nama anak itu adalah spiritual, bukan seni ya. Jadi mengapa saya memberi nama anak saya itu gabungan antara nama Jawa dan nama Arab? Karena Jawa adalah latar belakang saya, latar belakang istri saya juga. Sementara Islam adalah agama saya. Saya berharap, maksud saya Arab adalah bahasa yang dipakai oleh Tuhan Allah itu untuk mewahyukan agama Islam. Maka dari itu saya memilih nama yang berbau Arab itu dengan harapan anak saya itu akan menjadi tidak sekedar bernama bagus, namun memberi andil pada masa depan anak saya, yaitu menjadi manusia yang baik, manusia yang bukan hanya berhasil namun baik. Karena sekarang ini manusia modern itu berharap anak mereka hanya menjadi sekedar berhasil, sekedar menjadi sukses, namun tidak ada harapan anak itu menjadi baik sesuai dengan kaidah-kaidah, norma-norma ataupun syariat agama begitu. Nah teman-teman, apakah punya preferensi sendiri? Mengapa teman-teman memberi nama anak itu berdasarkan seni? Misalnya ketika seperti saat ini nama dengan huruf SH itu kan semakin marak ya. Nama dengan huruf F, huruf Z, huruf K, huruf V itu banyak sekali nama anak modern ya. Nama anak zaman sekarang, maksudnya generasi Z, generasi ya milenial pun sudah banyak yang yang diberi nama dengan ada huruf V-nya, ada huruf Z-nya, ada huruf F-nya, ada huruf Q-nya. Nah menurut saya, karena saya orang Jawa, saya orang Muslim, saya orang Indonesia, saya beranggapan bahwa nama-nama yang sebenarnya tidak ada dalam latar belakang ataupun jiwa kita sebagai orang Indonesia misalnya, itu saya hindari menurut saya, karena itu tidak mewakili kita begitu, tidak mewakili kita, dan kemungkinan akan berandil pada masa depan anak, yaitu anak itu tidak berkembang sebagaimana mestinya. Ketika saya terlahir sebagai orang Jawa misalnya, saya diciptakan dari tanah lempung di tanah Jawa, saya memakan apa yang tumbuh di tanah Jawa, saya menghirup udara di tanah Jawa, saya bergaul dengan masyarakat yang berbahasa Jawa, bertata krama Jawa, berperadaban Jawa. Kemudian misalnya saya tumbuh dengan nama yang asing dari jiwa saya,
saya yakin saya tidak akan tumbuh menjadi optimal begitu. Saya tidak akan tumbuh sebagaimana mestinya. Maka dari itu saya memberi nama anak-anak saya itu, pertama Jawa karena dia adalah orang Jawa, dua berbau Arab karena dia orang Islam gitu. Saya punya harapan dia itu akan berguna bagi masyarakatnya dan bagi agamanya begitu. Nah teman-teman, apakah punya pandangan sendiri? Silahkan ditulis di kolom komentar. Kita akan berdiskusi insya Allah. Kita akan rehat dari hiruk pikuk mengejar mimpi berhijrah ke Selandia Baru dengan tema-tema yang lebih segar, tema-tema yang mungkin lebih broader, lebih luas ya. Jadi kita sekaligus belajar bersama secara spiritual, belajar filosofi, belajar banyak hal yang insya Allah akan membangun kita sebagai pribadi yang baik tentu saja insya Allah. Ini adalah hall tempat saya akan melaksanakan sholat id. Kita jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Saya akan masuk lagi ke mobil karena udara dingin. Saya ingin membaca insya Allah. Baik teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.